Kembali lagi di Jurnal Sinema, masih bersama saya Nicholas Yudifar dan narasumber kita hari ini Shirley Tamara, mantan projeksionis bioskop alternatif. Oke, kayak gitu. Nah, tadi soal resiko itu, ada cerita apa yang menarik nggak? Atau yang unik? Saya nggak tahu sih. Tadi sih udah cukup unik sih ngomongin soal film harus dibalik. Mungkin nggak semua orang tahu ya, makanya kita ngobrolin ini juga supaya dulu tuh pernah ada loh teknologi seperti ini gitu. Dan ini dipakai 100 tahun gitu. Ya kan? Film 1895 ditemukan Lumiere bersaudara. Kemudian 2010 mungkin terakhir orang pakai ini. Tapi hari ini pun beberapa temen masih ada yang syuting dengan, kita nggak bicara Hollywood ya, Hollywood masih pakai IMAX soalnya, Panavision IMAX. Di Indonesia ada beberapa temen yang masih, gue pengen pakai celluloid, masih ada. Saya kemarin dengar ada satu temen syuting film cerita panjang dengan 16 mili. Kemudian untuk yang teman-teman penggiat analog masih ada yang pakai 8 mili, mereka masih syuting pakai itu untuk senang-senang, atau mungkin beberapa juga bikin iklan ada yang pakai itu saya lihat. Jadi masih ada, masih digemari lah gitu. Saya nggak tahu, saya sendiri pun senang sebenarnya. Saya juga beberapa kali sempat mau bikin sesuatu lah dengan 16 mili. Terus ya udah, cuma sekarang memang kita harus mencoba mencari proyektornya, karena kan tempat yang dulu ada, masih ada ya, Kinosaurus masih punya kan proyektor kan. Masih. Ya itu juga bisa cerita menarik buat Shirley aja. Kayak banyak sih kalau misalnya yang kayak biasanya lahirnya dari keeroran ya, dari human error gitu. Ya nggak masalah karena kan. emang kita nggak pernah bener-bener punya pelatihan yang bener-bener proper ya. Jadi kayak semuanya serba otodidak, mengakali di sana sini gitu. Dan ya namanya anak muda cari gampangnya kadang-kadang. Jadi waktu masa peralihan jadi kita pakai platter, kita kira awalnya itu kayak ini sesuatu yang baru, seru, dan kayak lebih enak juga, kayak sekali kerja abis itu ya udah tinggal aja. Karena kalau misalnya kita pakai dua proyektor A, proyektor B, itu deg-degan banget tiap kayak satu reel mau selesai gitu, kayak nggak pernah bisa bener-bener nikmatin filmnya untuk nonton juga. Kayak udah dengerin aja suara proyektornya, kalau suaranya udah mulai aneh itu artinya kayak apa nih, dikit lagi dia ngejam atau apa gitu-gitu. Jadi selalu deg-degan. Nah ketika kita pindah ke sistem platter, kita kira oke, ini lebih gampang nih karena semua udah ada, jalannya terus, runningnya terus dari awal sampai akhir. Tapi ternyata butuh waktu persiapan yang lebih lama karena kita harus nyiapin kayak seluruh film itu di platter gitu. Jadi itu kalau platter sistemnya, gue nggak tahu ya, kalau misalnya tiap merek mungkin beda-beda. Waktu itu mereknya kayaknya Christie. Kayaknya merek Itali sih kayaknya. Kayak merek Itali si platternya itu. Jadi dia langsung terhubung dengan si proyektor. Platter itu tuh kayak, bayangin satu pan pizza 10 kalinya pan pizza gitu. Kayak bulat gede banget. Terus habis itu ada 3 tumpuk. Jadi kalau misalnya kita lagi muter film, gulung film, dia akan masuk ke tergantung kita ngatur gimana ya, tapi dia akan masuk ke tengah biasanya. Masuk ke plate tengah, itu akan terkumpul semua di situ. Kalau misalnya besokannya kita mau muter 2 film, kayak harusnya yang ini, yang tengah kita lempar dulu ke bawah atau lempar dulu ke atas biar film selanjutnya bisa masuk. Oh, jadi bisa berbagai judul nih. Iya, jadi kayak ada 3 plate nih sebenarnya, bisa maksimalin jadi 2 karena paling nggak yang satu itu ketika satu muter dia harus dilempar ke plate yang lain kan. Setelah diputer dia muter ke situ ya. Masuk lagi ke dalam plate itu gitu. Nah, karena untuk muterin satu plate itu butuh waktu lama, kita bisa nggak pulang-pulang nanti, udah sering begadang gitu. Muterin satu plate berarti satu durasi film dong ya? Sekitar filmnya itu 2 jam ya 2 jam berarti. Karena emang nggak ada cara lain selain ya itu, atau bisa kita bikin sistemnya untuk dia naik ke atas tapi terpaksa butuh waktu lama gitu, ngapain dia diputer-puter kayak gitu. Nanti karena harus diputer balik lagi gitu loh. Iya, untuk harus dibalikin lagi ke headnya kan. Iya, balik lagi. Jadi itu kayak 2 kali kerja kan. Kira kita berusaha akal-akalan si bodoh, kita pindahin aja plate-nya, kita lepas. Jadi satu film besar itu udah kayak jadi satu gulungan pizza gitu. Kita lepas, kita angkat ke
atas atau ke bawah, tergantung mana yang mau. Oh, oke. Berhasil ya? Enggak. itu Enggak, letak kadang-kadang berhasil itu ya, namanya letaknya. hidup ya. Kadang-kadang Iya. di atas, kadang-kadang di bawah, Iya. kadang-kadang kayak terpuruk. Ya kayak roll film aja kan, muter gitu kan. Tapi gede, Iya. tapi satu film. Iya. Ya, Oke, jadi oke. itu berantakan. Pokoknya waktu itu kayak kita kerja bertiga. Terus habis itu ada kayaknya waktu itu siapa ya yang lagi jaga di dalam, kayak Bona di dalam. Terus gue sama Anyit beli makan keluar. Terus pas kita masuk ke dalam ruang proyektor, karena ruang proyektor kita tuh kayak kecil banget, Iya. segede-gedenya platter itu, ada jalan buat orang lewat tuh mungkin cuma segini doang, Iya, kayak saya kecil banget. pernah ke Kineforum yang udah dapet space khusus kan. Kalau dulu kan masih Studio 1, sebelumnya Studio 1 Iya, itu enak tim di atas 21 kan. ruangannya. Ya. Terus udah gitu dikasih sama Dewan Kesenian ya, di bagian dari space khusus. Itu memang lebih kecil ya. Iya. Dan lumayan, kalau banyak orang juga lumayan sempit lah ya, karena ruangan nontonnya juga cuma 45 bangku kalau nggak salah ya. Iya. Terus gimana? Jadi pokoknya pas kita masuk ke dalam ruang proyektor, dari depan sih udah ada suara orang kayak tolong gitu. Terus kayak tolong ya kenapa gitu kan. Ya udah pas kita masuk kayak udah tumpahan Berceceran. semua itu film 1. Karena kenapa nggak diberhentiin mesinnya? Nggak diberhentiin, kita yang itu kayak ide. Karena biasanya kita melakukan itu dan bisa berhasil. Oke. Kayak ya udah, bahkan kayak saya sendiri gitu kayak ngangkat itu kadang-kadang bisa, kadang-kadang ya. Nah, ketika ini terjadi, makanya Bona yang badan lebih gede harusnya kan dia bisa ngangkat itu. Tapi dia lelah. Jadi dia menjatuhkan itu semua. Oh, jadi ketika platternya mau diangkat nggak berhasil malah tumpah. Tumpah semua. Jadi kita harus ngurutin lagi. Tapi nggak lepas kan? Kan itu disambung berarti dengan selotip khusus tadi kan? Iya, Iya 5. kan? Tapi 5. kan sekarang udah buyar. Uh-huh. Mau ditarik pun kayak nggak tahu mana yang udah di mana. Akhirnya ya ujung-ujungnya kita harus motong dan menyambungkan itu lagi seperti puzzle. Kalau buat ilustrasi aja supaya kebayang. Di googling juga bisa sih. 400 feet 122 meter. Tadi satu film 2 jam. Ya kan? 2 jam berarti 120 menit. 120 menit berarti paling enggak 1000 lah ya. 1000 feet kan 10 menit. Berarti 12.000 feet kurang lebih. 120 kali 1000 berapa? 120.000 dong. Nah itu 2 meter. Nah itu hitung aja. Berarti berapa ribu meter gitu, berapa kilometer kalau dipanjangin semua kan. Lumayan ya. Lumayan jadi proyeksionis ya. Itu makanya profesi yang orang kadang-kadang oh ya udah tinggal muter film. Ternyata perjuangannya walaupun kerja ya, tapi nggak kebayang sih. Berarti butuh ketelitian, kesabaran tadi. Nggak bisa pakai shortcut. Ternyata ya kan? nggak Bisa semua. pakai shortcut kan. Lumayan lah. Kayak saya juga lihat di ilustrasi di belakang kita nih, satu roll kan segini. Tapi ini kan 8 mili ya. Film 8 mili jadi lebih kecil lagi. Lebih kecil dari ini dan setengahnya kalau nggak salah. Setengahnya 16 setengahnya lagi. Kecil lagi. Lumayan sih. Main nggak kalau IMAX yang IMAX tumpah 70 yang mili tumpah kan? IMAX kayak gue nangis pulang IMAX 70 mili. Besar filmnya segini kan. Tapi IMAX begini aspek rasionya, ya kan? Nah, kurang lebih gitulah. Menarik sih. Saya cerita-cerita kayak gini mungkin waktu ngalaminnya aduh gimana ya. Tapi sekarang udah bisa diceritain ulang. Mungkin bisa jadi lucu, bisa juga jadi kenangan yang lucu sih. Dulu kayak kita mikir kayak anjir gimana ya cara ngomong sama si filmmakernya kalau filmnya hancur gitu. Oh jadi ada sempet gini, ada resiko copy film itu juga jadi cacat gitu ya? Karena itu kan jatuh, buyar. Jadi kayak caranya untuk kita bisa menyatukan itu kembali ya gimana sih, benang kusut terus habis itu harus di ini ya kayak dipotong, ditambah lagi, dipotong, tambah lagi. Jadi kayak ada yang ngurusin bagian mana, udah kita bertiga. Terus berapa jam tuh selesainya? Rencananya mau cepet pulangnya jadi subuh. Jadi subuh ya? Nah terus kalau ada kerusakan film, itu gimana? Maksudnya teman-teman proyeksionis biasanya apa yang dilakukan?
Bikin laporan sih. Jadi sebenarnya emang kita punya sistem yang cukup jelas ketika film datang gitu, dibawa sama film traffic, harusnya either film traffic atau projectionist yang bertugas yang akan ngecek film itu. Kayak ngecek gimana kondisinya, kelengkapannya, gitu-gitu. Iya, iya. Terus emang harus kasih notes kalau emang ternyata sekiranya udah nggak ideal untuk dimainin. Setelah dan sesudah pemutaran untuk dibalikin juga kita bikin notes lagi kayak filmnya gimana, ada terjadi kendala apa misalnya waktu dimainin gitu. Nah, kalau saya sempat ngobrol sama teman kita yang profesinya film traffic itu kan dia mengatur lalu lintas film dari satu tempat pemutaran ke tempat pemutaran lain. Nah, habis ini kita obrolin ya secara teknis gimana. Soalnya hubungannya sama projectionist dan film traffic tadi. Oke, jangan kemana-mana, masih di Jurnal Sinema bersama Shirley Tamara.